Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairal ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini Allah masih berikan kita nikmat iman dan Islam. Demikian juga Allah masih berikan kita nikmat umur dan kesehatan, dan alhamdulillah kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Mizan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan, memang biasanya yang menyampaikan adalah Ustaz Syahid ya. Jadi tadi malam saya dihubungi untuk bisa untuk sama-sama, sebenarnya satu sisi juga saya bisa bersilaturahmi ya, karena dulu pernah ya, udah lama sebetulnya jarang silaturahmi ke sini Pak Hastori ya. Saya juga di sana di Makmur Jaya, biasa juga di hari Ahad ini juga biasanya kajian-kajian. Memang hari Sabtu Minggu itulah kesempatan kita bisa meluangkan waktu, walaupun tiap hari juga sebenarnya bisa, hanya mungkin kesibukan kerja ya. Lagi kita masih banyak yang beraktivitas. Materinya mungkin tidak dari sisi tafsir atau sebagainya, kita sama-sama mungkin kita mendiskusikan. Biasanya Bapak sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhir tahun adalah sebuah refleksi ya. Kalau kita sebetulnya umat Islam punya tahun baru sendiri gitu. Tapi biasanya kalau di acara-acara di bulan Desember ini biasanya kita melakukan outlook atau refleksi perjalanan. Ya, tentu kita sebagai kaum muslimin tiap hari harusnya melakukan muhasabah. Tapi bagaimana sedikit banyaknya kita melihat satu kondisi yang mungkin coba kita renungkan bersama kaitan dengan fenomena sosial masyarakat kita. Jadi kalau kita ukurannya, kalau kita melihat di media ya, walaupun mungkin sekarang juga jarang nonton TV ya, bagaimana yang kemudian kita saksikan, rasanya ada satu keprihatinan yang terjadi pada saat ini ya. Beberapa berita yang mungkin sudah pernah kita dengar ketika namanya pembunuhan ya, bahkan sekarang pembunuhan tidak lagi orang membunuh tapi sekarang berjamaah gitu ya. Satu keluarga yang kemudian oleh orang tuanya atau bapaknya kemudian kemarin ya, beberapa hari yang lalu juga itu kemudian kita dengar beritanya. Kemudian juga bagaimana kekerasan dalam rumah tangga ya, yang kemudian kita lihat juga satu sisi juga banyak perceraian ya. Kemudian juga di bulan Desember ini merupakan hari AIDS dunia. Rasanya kalau saya lihat datanya bukan semakin turun, tapi semakin bertambah ya. Bahkan sekarang saking mengerikan karena tidak hanya sebatas AIDS saja, yang sekarang berkembang adalah komunitas LGBT ya. Mungkin bagi kita tidak dirasakan, tapi sekarang sudah mulai ada upaya-upaya yang mencari ya, menyasar kepada generasi-generasi muda. Jadi mungkin kita adalah generasi yang dulu ya, bagaimana didikan orang tua ya, minimal ketika kita berdua atau jangan-jangan itu namanya pacaran saja suatu hal yang tabu ya. Tapi sekarang kalau kita lihat ibu-ibu sekalian, ibunya nggak ada ya. Itu kemudian sangat beda sekali ya. Saya mungkin kelahiran 70-an yang merasakan beberapa generasi ya, termasuk juga ketika saya mendidik mahasiswa ya, di awal-awal sampai di akhir itu ada satu perubahan yang sangat berbeda. Dulu kalau kita namanya kuliah ya sama dengan ketika didikan dulu ya, namanya guru datang dan sebagainya itu harus sudah ada di tempat. Tapi sekarang kita sudah masuk, mahasiswa itu masih di luar, bahkan ada yang sampai ngerokok dan sebagainya. Mau kuliah tidak? Kagum Pak, rokoknya belum habis katanya. Jadi sekarang ini sudah sangat beda etika ya. Etika dari sisi bagaimana menghormati guru ya, dan sebagainya, adab dan sebagainya. Bahkan sekarang dengan era yang semakin canggih ya, dengan sekarang mungkin ketika ya hikmah barangkali bukan hikmah. Kemarin ketika pandemik namanya kuliah harus online
ya, terus pakai Zoom dan sebagainya. Ya kalau dalam sisi adab belajar kan tapi harus on cam ya, jadi ditampakkan wajahnya seperti apa kita ketika mengajar. Tapi sekarang beda lagi, semuanya di off cam kan gitu. Ini orang itu lagi apa gitu ya. Ya akan beda lah dengan kondisi ketika kita seperti berhadapan dengan bagaimana di layar yang kemudian dimatikan. Mungkin lagi ngagoler, ada yang lagi ngerokok atau mungkin lagi makan. Ya padahal itu momentum ketika sedang belajar. Nah ini yang kemudian coba kita lihat. Tentu dari keprihatinan ini kembali kita sebagai seorang muslim, tentu apa yang tadi disampaikan di awal bagaimana Allah menjadikan kita umat Islam ini sebagai umat yang terbaik, khairul ummah ukhrijat linnas, yang diturunkan di tengah manusia. Ya. Jadi ini yang berapa tahun yang lalu mungkin juga dalam kesempatan di tempat yang mulia ini saya pernah menyampaikan bahwa begini. Logikanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah tidak membiarkan manusia mencari aturan kehidupannya, betul ya? Disitulah kemudian Allah mengutus para nabi dan rasulnya dan kepada kita baginda Muhammad Rasulullah SAW dengan syariat Islamnya. Ya, jadi sederhananya ketika sebuah pabrik menciptakan sebuah produk, pasti mungkin pabrik itu akan menciptakan buku panduan, kan begitu Pak ya? Nah, untuk apa panduan itu adalah digunakan oleh siapa penggunanya, agar sesuai dengan apa yang diminta. Ya supaya barang itu kemudian bisa digunakan dan sesuai dengan apa yang sesuai dengan fungsinya begitu. Ya, Bapak punya handphone pasti ada buku petunjuknya. Bapak beli kendaraan pasti buku petunjuknya. Nah, ketika buku petunjuk itu kemudian tidak digunakan atau menyimpang dari apa yang kemudian dibuat, akan terjadi penyimpangan. Demikian juga dengan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Islam ini yang diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, itu sudah jaminan dari Allah ya sebagai khatamul anbiya, sebagai penutup nabi ini bahwa syariat Islam ini ya kan dalam beberapa ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya hai orang-orang beriman ya kemudian masuklah udkhulu fil silmi kafah ya. Jadi masuk Islam itu memang harus secara menyeluruh. Nah, contoh yang kemudian terjadi pada saat ini, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika syariat Islam itu kemudian tidak menjadikan sebuah tuntunan, bahkan sekarang menjadikan tontonan gitu ya. Ya, maka yang terjadi adalah penyimpangan, kemaksiatan. Maka yang itulah kemudian dikatakan oleh Allah dalam surat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Dzahara fasadul fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan sebabkan perbuatan manusia. Sebagian mufasir mengatakan bahwa perbuatan manusia ini adalah penyimpangan terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh yang kecil tadi, betapa terjadi pembunuhan, ya masalah ekonomi dan sebagainya ini kan dibangun dari bagaimana ya pada saat ini memang ya tantangan kondisi ekonomi sekarang semakin sulit. Maka saya lihat tadi banyak kejadian-kejadian tadi pembunuhan dan kekerasan rumah tangga itu karena apa? Ya karena tadi masalah ekonomi dan sebagainya. Ya. Nah tentu ini juga berkaitan dengan kita meyakini bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi Rizki. Itu juga harus tertanam pada diri kita. Ya. Karena ketika sudah menjadikan dunia ini sebagai materi, tidak menjadikan sandarannya adalah kemudian Allah Subhanahu wa taala, makanya ini yang kemudian terjadi kegelisahan dan sebagainya. Ya. Jadi ya alhamdulillah kita masih diberikan satu atmosfer ya yang kemudian kita masih bisa menjaga diri kita. Dalam sisi lain kemudian Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita ini ya terutama saya juga mengintrospeksi diri ya. Kita sebagai orang tua, kita sebagai suami akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kemudian kita ya fungsi kita sebagai ayah dan fungsi kita sebagai suami. Karena memang awal saat ini yang didikan pertama itu adalah didikan keluarga. Kemudian kondisi yang kedua adalah didikan atau kemudian lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga adalah bagaimana peran negara. Nah, ketika ini sudah mulai jauh dari aturan Islam, ya, ini yang kemudian ya itulah yang terjadi. Ya, bagaimana pergaulan saat ini, ya. Dulu kita mungkin dikatakan tadi di awal mungkin namanya pacaran suatu hal yang tabu, sekarang wah banyak orang tua yang membiarkan anaknya kemudian berduaan dan sebagainya. Ya. Jadi kan orang tua juga misalnya bagaimana mendidik anak sekarang dengan teknologi ini Pak agak prihatin ya. Alhamdulillah saya nggak pun alhamdulillah ya punya anak sudah besar semua ya. Jadi sudah melewati masa itu. Tapi anak-anak sekarang ini kan bagaimana didikannya?
kadang menyekolahkan anak di sekolah ya, yang mungkin katakanlah secara pendidikan agamanya bagus, ya, dan biayanya juga masih bagus gitu ya. Tapi ketika kemarin kejadian, saya merasakan betul COVID ya. Ketika libur sekolah, kemudian kembali kepada keluarga, ketika keluarga sendiri tidak mengkondisikan, itu kemudian akan berbeda. Contoh misalkan yang putri ya, putri kan bagaimana untuk kemudian senantiasa menutup aurat. Nah ketika kemudian pada COVID kemarin itu kemudian ya karena orang tuanya juga mencuek atau kemudian tidak mendidik seperti itu, ya kemudian buka-bukaan dan sebagainya, teteh kenapa nggak pakai kerudung? Lari senyum gitu. Jadi ini kan didikan orang tua. Belum lagi HP, handphone dan sebagainya juga, agak pusing kita. Bahkan kemarin ketika Idul Fitri ya, supaya anak itu tidak rewel, kemudian disimpan aja nih, kasih HP-nya gitu, bukan mendengarkan bagaimana ceramah dari penceramah dan sebagainya. Di Jumatan juga kadang ada yang bawa anak supaya nggak ribut gitu ya. Itu kemudian dibawa anaknya, kemudian dikasih HP biar anteng katanya. Nah inilah didikan saat ini mungkin sangat berbeda dengan didikan kita zaman orang tua kita dulu. Ya, jadi ini sekali lagi sebetulnya apa yang kemudian tadi sampaikan, bagaimana masyarakat Islam ini kemudian ada di lingkungan kita. Makanya ya ini bagian ya dari bagaimana kita menguatkan diri kita dengan sakofah Islam. Ya, jadi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin ini memang kewajiban kita mencari ilmu, ya, atau ilmu Islam. Ya, kalau pelajaran-pelajaran yang sifatnya ekonomi, teknik itu kan fardu kifayah. Ketika sudah ada yang melaksanakan sudah gugur. Tapi kalau bicara tentang ilmu Islam, ya agama Islam, ya syariat dan sebagainya itu adalah fardu ain. Ya, jadi ada pada diri kita sebagai bekal bagaimana kita dalam berkeluarga dan sebagainya. Nah ini yang contoh-contoh yang dari karena kemudian keluarga tidak dibangun dengan dari sisi pendekatan agama yang terjadi tadi. Apalagi sekarang media, ya, lingkungan masyarakat yang sudah semakin sekuler ya, dan kehidupan yang kemudian hedonis ya, dengan cara-cara yang kemudian secara materi dan sebagainya. Rasanya ini agama sudah semakin jauh, hanya kemudian secara formalitas mungkin masih dirasakan di lingkungan jadi masih seperti ini. Sholat masih ada, tapi bagaimana dalam kehidupan berekonomi lainnya, apa kemudian menggunakan cara Islam atau tidak, dalam kemudian bergaul dan sebagainya, ya seperti apa. Nah ini yang saya pancing dalam kesempatan diskusi ini, ya barangkali beberapa hal yang kemudian tadi disampaikan, banyak hal-hal yang kemudian kita saksikan pada saat ini, bagaimana didikan keluarga, ya bahkan ibu itu sebagai ummu warathul bait, ya sebagai pendidik pertama di keluarga itu. Jadi kalau mungkin kita, ya kebetulan di kompleks saya juga banyak keluarga-keluarga muda, ya. Jadi ini yang penting juga untuk kemudian tetap menjadikan satu didikan kita dengan didikan yang secara Islami seperti itu. Kemudian masyarakat kita juga ini, memang saat ini masyarakat yang semakin sudah mulai kendor, ya amar ma'ruf nahi munkar. Ini kan syarat dari kuntum khairat umat itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu pun sama sebagaimana baginda Rasulullah mengatakan man ra'atu minkum munkaran. Apabila kalian melihat kemungkaran, ya, wa yughayyiru bi yadihi, maka rubahlah dengan tangan kalian. Apa ini tangan yang mulai kita memiliki, ya mungkin jabatan atau punya kekuatan, ya. Bapak sebagai kepala rumah tangga pasti punya kemampuan itu. Bapak sebagai pimpinan misalnya ketua DKM atau kemudian tokoh masyarakat itu juga punya. Nah kadang dalam kehidupan saat ini, mohon maaf ya, ketika terjadi sebuah kemaksiatan, penyimpangan dan sebagainya, ya, atau kemungkaran itu kadang kita agak segan, ya. Atau orang mengatakan udahlah jangan ngurusin orang lain deh, urusin aja dari sendiri masing-masing gitu kan. Padahal ini bagaimana Islam itu memberikan satu kondisi yang penjagaan di keluarga, di masyarakat itu kemudian dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Tapi tentu dengan cara yang baik, ya, dengan cara hasanah. Ya, dengan kemudian kadang kan ya banyak hal yang kemudian dalam mengoreksi atau menasihat itu kan tidak pada tempatnya gitu ya, atau di hadapan orang dan sebagainya. Ini yang masalah yang kemudian bagaimana cara kita mengingatkan, ya. Justru kita sangat berbahagia ibu dan bapak sekalian, ya. Tak kala kita melakukan kesalahan kemudian diingatkan oleh saudara kita. Ya secara fitrahnya memang ada perasaan tidak terima, ya. Wah, itu aja kok diiniin. Tapi itulah karena kalau sudah semakin banyak orang terbiasa dengan kemaksiatan, ya kasihkan gitu. Padahal itu salah kemudian terus dilakukan. Nah ini yang kemudian sudah mulai kendor di tengah masyarakat. Ya, tetangga kita melakukan suatu hal yang kemudian kita anggap
hal itu aduh enak juga ya gitu. Nah, ini harus kemudian kita sampaikan. Maka tadi kalau tidak dengan kekuasaan ya wabi imani ya. Jadi kalau kemudian tadi naik sedikit dengan lisan ya, wala misatik kalau kemudian tidak mampu ya wabi lisani kan dengan lisan kita. Tapi kalaupun ini tidak mampu kadang wabi qalbihi dengan hati kita. Ya, tapi ingat dikatakan ya itu ada halul imani, itulah selemah-lemahnya iman. Apakah kemudian kita melihat kemungkaran, saya nggak setuju, saya nggak enak dan sebagainya, naikkan dengan cara lisan kita. Ya, itu satu. Yang kedua misalnya dengan bagaimana pendidikan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat, dan terakhir adalah negara. Jadi negara ini penting dalam melindungi bagaimana akidah umat. Ya, mohon maaf sekarang ini udah semakin sekuler nih, saya rasakan. Saya di pendidikan saja namanya apalagi dalam kurikulum ya ada pendidikan agama ya dan sebagainya. Tapi ada kemudian sekarang lagi lebih ngetren lagi moderasi beragama. Ya. Karena itu kemudian menganggap ya bukan berarti kita ya toleransi is okay ya. Tapi bagaimana toleransi yang sebetulnya kan gitu ya. Kadang ya mohon maaf kalau namanya udah jadi pejabat itu kadang mau tidak mau jadi kena juga gitu. Ya dalam upacara-upacara atau dalam hal ini ya kadang saya agak risih saja gitu. Ya misalnya salam kemudian juga Om Swasti, aduh ini kan sudah sebuah hal yang berkaitan dengan masalah akidah lain gitu ya. Ya kita sebagai seorang muslim harusnya ya sudah dalam prinsip muslimnya saja. Ya tapi itulah yang terjadi. Ya, jadi ini saya sampaikan barangkali banyak hal yang di tempat kerja Bapak, yang kemudian di tempat lingkungan dan sebagainya ini sudah rasanya semakin jauh ya dari norma-norma Islam sehingga bagaimana kita kembali ya kepada syariat Islam ya. Kemudian kembali apa yang menjadikan contoh oleh baginda Rasulullah SAW ya, karena itulah yang kemudian menjadikan uswah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi hal-hal yang lain sudah kita pahami Bapak sekalian, tapi dalam prakteknya kemudian kita ya sebagian dari umat ini kemudian mengabaikan. Ya, jadi tadi keluarga, masyarakat dan negara. Artinya apa? Hukum-hukum itulah yang kemudian harusnya ya Islam itu sudah mengabarkan, bukan dari kita ya, tapi kemudian bagaimana Allah sudah menyampaikan itu. Ya, contoh yang sering kali tadi kan ya, ketika tadi pabrik membuat produk kemudian membuat sebuah aturan ya, buku panduan sebagainya, dalam ini kita sebagai Al-Qur'an ya. Ini kan kemudian banyak yang kemudian dicampakkan. Pembunuhan rasanya semakin bukan berkurang bertambah. Pemerkosaan, pencurian, hampir ya. Bahkan kemarin tuh artis baru 3 bulan berapa itu kemudian kena narkoba lagi, stres mungkin karena masalah keluarga dan sebagainya. Ya, jadi ini hukum-hukum yang ada saat ini tidak memberikan efek jera. Baru kemarin keluar dari penjara mencuri, baru kemarin keluar penjara kemudian membunuh, keluar dari penjara kemudian langsung dan sebagainya. Padahal banyak yang sudah kita pahami. Ya, contoh yang sering-sering dikatakan. Kenapa kita mau dan terikat dengan ketika ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu kan kewajiban dari puasa. Tapi ayat lain mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas gitu ya. Qisas itu kan bagian dari hukum Islam. Orang yang membunuh akan dibunuh lagi. Waduh Pak, itu kan tidak manusiawi, tidak berperi kemanusiaan, barbar. Itu orang yang tidak suka dengan syariat Islam. Pada itu dimensi zawajirnya pencegahan itu luar biasa. Orang beribu kali akan berpikir ya, ketika akan membunuh ketika tahu hukumannya akan dibunuh kembali. Sekarang kan demikian gampang nyawa itu kemudian melayang. Masalah sepe main bunuh, masalah cewek main bunuh ya, padahal itu bagaimana dalam Islam menjaga ya darah seorang muslim itu tertumpah dan sebagainya itu suatu hal yang harus dilindungi. Jadi ini ya itu yang satu ya. Kemudian mencuri dan sebagainya, berzina apalagi. Ya. Jadi sekarang bukan agang kemarin saya kebetulan masuk tim PPKS ya, tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus ya, itu pun dipaksa oleh Pak Dekan. Itu ada undang-undang yang tentang kekerasan dalam kekerasan itu tidak dikatakan berzina kalau kedua belah pihak suka sama suka. Ini kan repot. Jadi polisi tidak bisa kemudian kalau sudah suka sama-sama suka gitu. Loh, padahal dalam Islam itu namanya wala taqrabu zina, dekati zina saja sudah diharapkan, apalagi kemudian berbuat. Ya. Ya mohon maaf nih kadang ya kalau saya lihat di komplek ada sebagian juga di komplek saya juga ada yang kos-kosan tiap malam jam 3:30 mau subuh kita keluar tuh baru datang dengan pakaian slok ini udah pasti. Ya. Ya ini karena ya sudah begitu. Ya, dulu waktu ingat bapak kosnya saya ingat dilaporkan langsung dilabrak gitu. Ya, saya mendingan nggak punya kosan yang seperti gitu daripada nggak barokah katanya.
Tapi sekarang udah ganti, bapaknya udah meninggal, anaknya kemudian sekarang udah nggak berani lagi. Udah lapor Pak RT juga ada gimana ya? Ini kan masalah masyarakat gitu. Kalau dibiarkan, jangan-jangan nanti mengena pada yang lain. Gitu. Jadi ini ya itulah kehidupan saat ini ketika sudah mulai jauh dari aturan Islam, maka kita rasakan. Ya, terutama yang kita yang sepuh-sepuh ya, bagaimana dulu seperti dan sekarang itu ya sangat jauh. Jadi bagaimana kemudian kita mengembalikan kehidupan ini? Ya tentu dengan satu proses ya. Kita di keluarga, masyarakatnya kita, ya kita bangun dengan dengan silaturahmi, dengan tadi ya amar ma'ruf nahi munkar, dan tentu juga negara dengan satu hal yang menjadikan benteng. Kan kadang kalau Bapak sekali mengatakan gini, yang penting imannya dipertebal, saringannya dipertebal. Saya bilang nggak mungkin. Saringannya terbatas, ya walaupun ditebal, kemudian ini deras airnya gitu, ya jebol juga. Jadi peran negara juga ada dalam melindungi akidah umat, dalam melindungi bagaimana hukum-hukum yang kemudian diterapkan. Nah ini yang kemudian kita sudah jelas dalam Al-Quran itu seperti apa hukuman dan sebagainya kan gitu ya. Jadi itu barangkali sebagai pengantar ya, supaya tidak terlalu banyak ini bicara. Nanti silakan bapak-bapak barangkali ada hal yang ingin ditambahkan ya, masukan dan sebagainya ya, karena kita mungkin setengah jam ya. Insyaallah silaturahmi ini bisa kita laksanakan. Demikian barangkali sebagai satu pengantar. Jadi kita bagaimana saat ini bisa merasakan ya kondisi-kondisi di masyarakat, di keluarga dan sebagainya, ya, terutama melihat fenomena saat ini yang di akhir tahun atau kemudian kok nggak semakin, ya mohon maaf misalnya kalau bicara tentang pelaku-pelakunya kok banyaknya muslim ya dan sebagainya. Padahal jelas Islam sudah memberikan aturan yang lengkap ya. Jadi sejauh mana ya, 3 pertanyaan orang mengatakan, bisa enggak sih emang aturan Islam mengatur atau merubah hal-hal tadi? Saya katakan bukan masalah bisa atau tidak bisanya, tapi mau tidak maunya umat Islam ini kembali kepada ajarannya kan. Jadi ini sebagai tantangan, karena bagaimanapun ya dalam kehidupan ini satu hal yang saya pikir akan ya tadi Allah minta pertanggungjawaban. Ya, jadi sejauh mana kita menyiapkan hal tadi untuk kemudian kita kembali kepada Allah dengan satu hal yang bisa kita mampu untuk mempertanggungjawabkan. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan Pak Hastari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, barangkali ada hal yang mau diungkapkan atau mau dikomentari. Ini lagi hangat. Jadi temanya ini tematik saja ya. Fenomena yang ada di masyarakat dan bagaimana solusi dalam Islam. Maka saya ya memang cara bagaimana kita menyampaikan tentu dengan cara fakta dan data. Kemudian Islam pasti solution. Ketika Islam bukan sebagai solusi, sudah dipastikan ya, akan terjadi hal yang kemudian menyimpang atau kemudian tidak sesuai dengan memecahkan akar masalahnya gitu ya. Ya. Enggak ada bapak-bapak yang mau menyampaikan? Oh, enggak Pak. Waalaikumsalam. Kita membela diri untuk pertahankan kita itu ternyata begitu kita membela diri akhirnya bisa jadi tersangka ya yang kemarin di mana ya menurut hukum Islam itu kan kita membela diri itu kewajiban kita ya untuk membela diri itu. Tapi di negara kita ini kan di lain gitu. Nah kasus-kasus seperti itu bagaimana gitu? Iya, betul. Jadi kemarin bapak-bapak ya saya juga baru 2 hari yang lalu ya. Ya namanya di handphone kadang muncul ya namanya berita-berita itu tuh. Saya penasaran kok. Jadi kemarin dibebaskan kalau salah namanya siapa saya lupa. Harus di searching di Google ya. Jadi ada seorang peternak ya kalau nggak salah yang kemudian memergoki pencurinya dan kemudian apa tuh namanya bukan bertarung apa namanya itu ya ini ya namanya mencuri kan pasti juga tertunda kepergok yang ngeluarin senjata tuh gelut lah katanya kan ya kemudian si pencuri tadi ya kemudian meninggal ya di kita kan kadang hukum positif yang jadi korban itu kan siapa yang dianggapnya membunuh kan gitu ya padahal satu sisi dia adalah pemilik dari hewan ternaknya yang kemudian harus dia jaga kan gitu. Nah pencuri kan pasti dia akan ingin mencuri kan gitu. Afwan ini saya lupa ayatnya apa tapi dari satu kesempatan yang ya Allah sampaikan ya
Bahwa bagaimana menjaga harta kita juga bagian dari jihad fisabilillah gitu ya. Jadi ketika kita mempertahankan harta kita ya sampai pada sebuah kematian. Kalau kita mati berarti jihad fisabilillah. Tapi nah ini masalahnya kemudian ada orang yang mau mencuri, kemudian ternyata ketika kita mempertahankan itu yang kemudian terbunuh adalah yang mencurinya tadi. Itu yang akan terjadi kemarin, makanya Kejati dari mana saya lupa ya. Ada kan dibebaskan ya. Ya. Itu karena dari sisi hukum positif. Tapi dari sisi Islam yang saya pahami ya seperti tadi. Mempertahankan harta ya, jiwa bahkan ya. Itu satu hal yang penting ya. Makanya ini juga menarik ya, kalau kemarin di Kafah ya, mungkin juga saya pernah baca. Kemarin kasus Rohingya beda sangat dengan kasus Palestina. Ya, itu kan pengungsinya ya. Kenapa orang-orang Palestina demikian militan ya untuk kemudian mempertahankan tanah kelahirannya untuk tidak keluar? Karena memang ya kalau kita ketahui secara tarikh ya, di situ ada Masjidil Aqsa ya, di situ adalah tanah penaklukan pada saat tanah sebagai tanah Kharajiyah. Jadi mentalitas spiritualnya itu memang muncul. Ya. Nah, Rohingya ini kan memang Muslim juga yang kemudian mereka teraniaya kemudian mereka keluar. Tapi memang dalam hal ini ya, kalau dalam Islam kan innamal mu'minun ikhwah gitu ya. Nah, kalau kita lihat berita-berita kemarin kan memang ini secara kemanusiaan ya memang akan timbul konflik, namanya orang yang bukan tempatnya kemudian dipindahkan ya dengan habitat yang berbeda ya. Ini kadang kayak kemarin tuh rame ya antara penduduk Aceh, masyarakat Aceh kemudian dengan pengungsinya. Padahal mereka sama-sama Muslim ya kalau sebagian besar. Walaupun ada di balik itu juga bisnis yang katanya hampir 3,3 miliar ya dari orang yang kemudian akan membawa pengungsi tadi harus diminta uang. Ya. Jadi ini adalah tanggung jawab pada saat ini yang terjadi di semua negara-negara yang kaum Muslim tertindas. Itu kan solusinya bukannya sebatas ya, saya tidak mengatakan itu juga ini ya tidak cukup dengan bantuan dana, bantuan barang ya. Yang dibutuhkan mereka itu adalah bantuan senjata dan pasukan kaum muslimin. Kan begitu. Jadi masalah Israel ini tidak bisa diserahkan ya, Palestina ini tidak diserahkan kepada PBB. Ya. Karena PBB punya namanya hak veto. Giliran semua resolusi kemudian mengatakan Israel adalah kejahatan perang, satu saja negara kemudian mengeluarkan veto itu gagal semua. Itu yang disebut dengan ilusi demokrasi saya kira. Jadi demokrasi yang sering digembar-gemborkan itu tidak konsisten. Ketika suara banyak mengatakan itu karena hanya satu suara Amerika kemudian batal gitu. Jadi itu demokrasi yang enggak sebenarnya. Jadi kembali kepada pertanyaan Pak Kodikan tadi, jadi dalam hal ini ya ketika mempertahankan harta satu hal yang diwajibkan bahkan ya seperti itu, membela darah dan harta kita ya. Nah, kalaupun dalam bertarung kemudian tadi mati ya satu konsekuensi ya, kita menjaga ini dan sebagainya, tidak dikatakan kita yang justru yang membunuh. Karena kita kadang jadi hukum positif itu apa yang menjadikan delik dari objeknya. Ada orang terbunuh maka yang pembunuh itu jadi orang yang tersangka. Atau tabrakan ya, mohon maaf nih, antara kendaraan motor dan mobil, biasanya mobil dulu yang sakit gitu. Ya. Pokoknya ada itu yang saya lihat sisi itunya ya. Padahal ketika kita berjalan tentu motor melonong gitu ya dan sebagainya. Jadi ini yang kadang hukum positif ini tidak disandarkan pada ya wajarlah karena ini buatan manusia kan gitu ya. Jadi perbedaan antara hukum buatan manusia dan hukum yang membuat manusia ya. Maka itulah kemudian kalau kita bicara tentang perbuatan itu Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah ini luar biasa ya. Jadi baik buruknya itu tidak didasarkan pada perasaan. Maka di situ ada yang katakan dalam Islam itu syariat Islam itu ada yang sebutkan ada khair dan syar ya, baik dan buruk, dan hasan dan qabih, perbuatan terpuji dan perbuatan tercela. Terpuji akan mendapatkan pahala, tercela akan mendapatkan dosa. Jelas itu perbuatannya apa, hukumnya apa. Tidak didasarkan pada perasaan. Ya, kadang kan manusia menjadikan hukum itu kan menjadikan perasaan. Ya. Maka Allah ingatkan, "Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tatabi'u." Berhukumlah pada hukum Allah, jangan kalian ikuti hawa nafsu kalian gitu. Jadi hawa nafsu ini kan menjadikan apa ya? Perasaan itu menjadikan hukum. Padahal jelas ya, yang namanya apa ya? Kalau bisa contoh itu kadang, ya namanya misalnya pacaran gitu ya, ya,
Ya pacaran sekarang kan dianggapnya biasa karena masyarakat melihat hal-hal yang biasa gitu ya. Padahal itu ada ayat mengatakan wala taqrabuz zina ya. Jadi saya ingat dulu waktu kuliah ya. Dulu kan di ITB di Unpad itu kan ya terkenal dengan ininya ya, militansi lah gitu. Ada yang berduaan ya, Iwan Ahwat datang ke ini ditanya tuh sama senior saya. "Dek, ngapain? Belajar Kak?" "Udah nikah belum?" "Belum." "Jangan di sini," diusir. Kan ngapain nih berduaan dan sebagainya, kan dalam Islam juga ketika berduaan walaupun tujuannya belajar dan sebagainya tapi bukan dari sisi itu yang kemudian dilanggar berkhalwatnya, karena yang ketiga adalah setan gitu ya. Ini kemudian ya tidak boleh. Ya. Jadi bukan nanti jangan-jangan nanti ada namanya pacaran Islami gitu ya. Karena sudah sekarang kan banyak hal yang dilabel-labeli dengan Islami atau syariah padahal sebetulnya nggak syariah gitu ya. Ini yang saya khawatirkan. Jadi seperti itu Bapak ya. Atau ada yang mau menanggapi lagi yang disampaikan tadi? Ini kasus yang memang kemarin menarik ya, ketika seorang yang tadi peternak yang kemudian dengan ketemu dengan pencurinya yang terbunuh, yang namanya ular golok ya gimana mau pertahankan kan gelut gitu ya, ya kemudian ada yang tertusuk atau seperti apa, itu kemudian meninggal yang mencurinya gitu. Maka dalam hukum positif kalau ada yang membunuh kan berarti itu sebagai tersangka gitu. Ya padahal mereka membela hartanya gitu ya. Itu di dalam Islam diwajibkan justru seperti itu. Ya, maka kemarin dibebaskan masalah ya oleh Kejati dan Polres di mana sih Serangnya? Serang betul ya. Ya, itu banyak kejadian seperti itu. Baik, barangkali ada yang lain Pak atau menanggapi dari yang ditanyakan Pak Merdeka. Masih ada pertanyaan? Silakan. Bagus. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semakin marak ya dan itu terkait perzinahan. Payung hukum yang ada ternyata tidak lantas perbuatan tersebut memberikan efek jerak pada pelakunya gitu ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana kita sebagai orang tua gitu ya dapat meminimalisasi putri kita tidak melakukan perbuatan itu, mengingat yang tadi saya sampaikan bahwa negara ternyata tidak mampu melindungi warganya untuk tidak melakukan itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini memang lapisan yang harus semuanya berbarengan, nggak bisa satunya saja. Kita sudah jaga anak kita, masyarakat kita. Karena lingkungan masyarakat itu sangat ini ya, sangat cepat ya, pengaruhnya. Ya, Ya itu kemarin ketika dulu saya ingat betul ya, ketika anak kita kan namanya untuk bagaimana kita bicara yang baik dan sebagainya. Tapi kalau sudah bergaul di sekolah, ya, ketika kakak sama adik ini lagi berantem, goblok, perasaan namanya di keluarga nggak pernah ngajarin begitu. Di mana ternyata? Ternyata kan di teman-temannya gitu. Ya. Dulu di Bandung itu, saya ingat preman pensiun itu yang di Termal Cahum, ya. Kalau naik angkot ya, saya ingat betul kalau dulu waktu kuliah dan sebagainya. Kalau ketemu teman kan bukan menyapa assalamualaikum dan sebagainya. Goblok anjing panawai cila, tenang. Bahasa kasar itu menjadi hal yang jadi biasa. Ya. Jadi ini ya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat itu sangat kuat pengaruhnya. Makanya kita jaga anak kita sebagainya lah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah udah baik. Nah, bagaimana kemudian lingkungan masyarakatnya? Jadi ini semuanya harus sama-sama melakukan bagaimana untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk negara. Nah, makanya tadi katakan ketika bagaimana perzinahan ini satu hal, apalagi sekarang ngeri dengan adanya LGBT. Harusnya sudah jelas, Rusia saja sudah melarang adanya aktivitas kegiatan tersebut. Lah Indonesia mengatakan kemarin UI dengan Fakultas Psikologinya itu memberikan satu konsultasi lah gitu ya. Saya bilang namanya LGBT itu kan satu hal penyimpangan. Islam itu jelas laki atau perempuan. Ketika laki-laki sudah, ya kata orang dari sekian banyak gen, ya saya juga nggak tahu dari sisi medis ya. Tapi lingkungan juga yang mendidik. Bagaimana seorang laki-laki, makanya dulu ingat ada film siapa tuh Ronaldo, yang perempuan dipaksa di keluarganya karena ingin orang laki-laki, yang perempuannya kemudian dikondisikan, ya main bola, main layangan. Ini kan juga pendidikan keluarga juga nggak pas gitu. Ya, bisa jadi dari situ.
Tapi sekarang yang terjadi di kampus juga sama itu, sudah ada tengara, tidak hanya mahasiswanya, dosen juga ada tengara yang gemulai dan sebagainya. Ini kan juga saya pikir perlu disampaikan, ya walaupun sakit ya harus diobati dan sebagainya, tidak kemudian dibiarkan dan diberikan kebebasan. Ya, jadi perjalanan ini tidak hanya satu jenis loh ya, lawan jenis maksud saya yang katakan berjenis. Sekarang sudah banyak ya yang terjadi, tadi komunitas LGBT juga sudah semakin banyak. Kemarin saya lihat di Rantex di TV ya, sekelas Garut ya, itu daerah istri saya, itu sudah ada 3.000 komunitas LGBT. Ini kan alhamdulillah ya. Ini suatu penyimpangan, jangan sampai kemudian kita ingat ya kisahnya itu kan di Nabi Lut ya, yang kemudian bagaimana Allah kemudian menurunkan azab gara-gara terjadinya kaum Sodom ya. Nah ini kan jangan sampai terjadi ya mungkin di keluarga kita insya Allah jangan sampai terjadi, tapi kalau kita melihat di yang lain ada, yaitu tadi kita sampaikan ya kepada masyarakat atau sebagainya. Jadi kalau kita lihat namanya berzina sendiri dalam Islam jelas ya hukuman yang tadi sampaikan, tapi saat ini kan tidak ada ya, kecuali di Aceh ya yang katanya masih ada. Kemudian wanita atau laki-laki berzina apabila dia sudah makson, sudah berkeluarga, maka dia dirajam sampai meninggal. Tapi kemudian apabila dia belum menikah maka dijilid 100 kali ya, itu dalam surat Ahzab yang kemudian ada di situ. Tapi karena kita bukan negara Islam katanya, maka ya tentu. Tapi masyarakat juga bukan berarti kemudian kita dengan ketemu nih orang yang kemudian berzina, ayo kita arak, kita rajam saja. Ya nggak bisa juga, karena taklifnya beban hukum itu kepada negara, bukan kepada pribadi atau kemudian masyarakat. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mencuri ya, kemudian mencuri kan wasarikotu dan waktulu dan sebagainya, mencuri laki-laki dan perempuan, potong tangan, udah kita potong saja lah gitu. Nggak bisa juga. Itu adalah peran negara. Dan namanya mencuri itu kan ada syaratnya juga, lebih dari 1/4 dinar ya. Jadi kalau 1/4 dinar, 1 dinar itu 4,25 gram emas. Harga emas sekarang misalnya 1 juta, kurang lebih 1,25, berarti kalau bagi 4 berarti hampir 1 jutaan. Lebih ya seperti itu. Jadi dilihat dulu nih kira-kira yang dicurinya itu besarannya lebih dari 1/4 dinar atau tidak. Jadi ada syaratnya juga. Nggak main kemudian mencuri, main hajar saja potong, nggak bisa. Jadi disitulah kemudian ketika syariat Islam ini ada yang tidak bisa diterapkan karena tidak Allah taklifkan bukan pada kita secara pribadi atau masyarakat, adalah pada negara, maka itu menjadi sebuah kewajiban ya. Sampai kapan? Ya sampai kemudian kita berupaya untuk kemudian menyampaikan dengan cara dakwah kan gitu ya. Jadi yang saya sampaikan hukum-hukum itu dalam Al-Qur'an itu kan bukan dari kita Bapak-bapak ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sejauh mana kemudian kita menjadikan itu sebuah tuntunan ya, penyelesaian. Jadi saya yakin betul bahwa Islam itu adalah solution, baik masalah pribadi, masalah keluarga, masalah masyarakat, bahkan pada masalah negara. Contoh lain seperti begini. Kemarin saya kebetulan sebagai lokal expert ya, dikumpulkan kemarin di Bali oleh Pak Wamen, ada Bu Menteri menyampaikan, kita ini sumber daya alam yang melimpah, tapi kita belum mampu untuk kemudian mengelola dan sebagainya ya. Jadi apalagi sumbernya dari pajak dan sebagainya. Saya katakan kalau dalam Islam sih itu rasanya negara nggak perlu utang deh, karena baginda Rasulullah mengatakan anasu surokatu fi salasin al-qala al-ma'anar. Manusia berserikat dalam masalah 3, berkaitan dengan masalah hutan, masalah air, dan masalah api. Sebagian mufasir adalah barang tambang. Ini kan sesuai dengan nafas dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tapi ini belum tuntas nih. Saya pernah debat dengan dosen saya waktu di S3 itu. Saya tanyakan, ini negara mana? Negara Indonesia atau negara asing? Saya bilang. Karena saat ini sumber daya alam kita banyak dikuasai oleh asing. Dan sama dengan asing gitu. Saya sering katakan ke wartawan, kita bukan anti investasi. Tapi investasi macam apa yang kemudian memberikan kesejahteraan pada masyarakat dan rakyat. Karena kita harusnya. Jadi pengelolaan barang tambang ini adalah milik umat kita, ya. Tapi apa yang terjadi? Batu bara, kemarin makanya ada teman saya yang jadi bos batu bara itu lagi bergelimang, ya. Sekarang lagi mahal waktu itu ya. Kemudian yang sawit dan sebagainya. Ya, jadi ini air juga seperti itu ya. Bahkan hutan itu siapa yang menguasai? Ya, harusnya adalah
milik umat kemudian diberikan kewenangan itu kepada negara. Jadi kalau kita kemarin bilang Freeport ya sebagai barang tambang, kenapa itu tidak ada smelter sampai saat ini baru kemudian ada di Jawa Tengah atau Jawa itu ya? Itu dari tahun 68 ya. Freeport itu kemudian sebagai undang-undang PMA pertama. Jadi kenapa kita membutuhkan smelter untuk membreakdown ya jenis-jenis, kan selama ini yang terjadi barang tambang di Freeport itu diangkut, barang mentahnya dikirim langsung ke Amerika ya. Jadi nggak dilihat apa itu, padahal kita tahu kandungan yang ada di Papua itu ada dulu kan namanya Tembagapura ya, hanya tembaga saja. Ada emas, ada perak, ada kemudian bahkan natrium, uranium, bahan baku nuklir. Ini kan bahan baku yang kemudian kalau dihitung-hitung masing-masing akan punya harganya. Tapi kalau di gelondongan kemudian dibawa ke sana, ya udah gelondongan itu sekilonya berapa atau per tonnya berapa, kita yang nggak dapat gitu. Jadi dari situ saja saya bayangkan kita udah banyak yang kita dapatkan dari kain alam yang kita miliki. Jadi ibarat saya mengatakan begini, Indonesia ini mirip dengan ayam mati di lumbung padi loh. Gitu. Ayam mati kelaparan bukan karena sakit, tapi kelaparan di tengah makanan yang melimpah kan gitu. Sumber daya alam yang Allah berikan pada Indonesia ini luar biasa. Kan lagunya siapa tuh? Gus gitu. Tanam langsung tumbuh dan sebagainya, itu saking suburnya, walaupun sekarang udah kebanyakan pada nggak subur lagi karena dampak pembangunan ya. Jadi ini yang luar biasa. Jadi Indonesia itu kurang apa sih? Tapi salah pengelolaan yang jauh dari syariat Islam itu yang terjadi saat ini. Ada pengangguran, kemiskinan dan sebagainya. Duitnya dari mana? Ya pajakin lagi gitu ya gitu. Padahal kita nggak perlu pakai pajak sebetulnya. Kalau kemudian kita gunakan seperti itu. Jadi ini satu contoh urusan negara saja, pengelolaan sumber daya alam. Kalau betul-betul syariat Islam, masya Allah, luar biasa pendapatan kita. Ya. Jadi kita sejahtera. Bahkan kalau Mahfud MD pernah mengatakan, kalau kekayaan kemudian dikelola negara, kita dapat berapa juta tuh pernahnya? Hitung-hitungan Pak Mahfud MD itu. Nah itu Pak mau disampaikan lagi dalam kali itu 3 ya. Itu ya salah satu yang kita lihat secara makro ya, pengelolaan sumber daya alam juga masya Allah. Islam sudah punya solusi. Ya. Baik, barangkali sampai sana sudah Pak Ibu. Sebelah kanan barangkali. Sebelah kirinya ada. Ya. Sepertinya cukup kan? Ya, baik karena sudah 5:30 ya. Ya, aktivitas lagi. Oh. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan memberikan sebuah kemanfaatan bagi diri kita dan tentu juga bagi kewajiban kita untuk menyampaikan kepada umat dengan kewajiban kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tentu dengan bahasa yang baik. Baik, di ujung acara ini mari kita sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diberikan satu keridhaan, kebarokahan. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan sehingga kemudian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga kepada saudara kita yang pada hari ini mengalami kesulitan ekonomi atau segala urusan, mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang sebesar-besarnya dan Allah mudahkan segala urusannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wa sanaka sami qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.